Selamat pagi semuanya. Shalom semuanya. Satu pak, mana satu pak? Mana senyumnya satu pak? Ada semangat nggak? Dua pak? Dua pak? Lebih ceria lagi. Pasti ada ceria. Hari ini kan harinya Tuhan. Kita semuanya diberkati karena kuasa Tuhan. Biarkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, dengan sebentar saja kita memuliakan nama Tuhan. Kita boleh nggak sibuk sendiri? Waktu ada firman Tuhan boleh nggak sibuk sendiri? Kalau sibuk sendiri, firmannya juga akan berlalu begitu saja. Benar nggak? Pada pagi ini saya mengucapkan terima kasih karena atas doa semuanya saya bisa berdiri di sini, dan saya juga terima kasih ke bagian kerohanian yang telah memberikan waktu berserta motivasi kepada saya untuk membawakan firman Tuhan. Pada pagi ini kita akan membuka semuanya, yaitu dalam Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Untuk menghargai dan menghormati firman Tuhan, mari kita semuanya berdiri. Kita akan membacanya dengan suasana hati yang memang kita akan berkata di dalam kuasa Allah. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikan setia. Silakan duduk semuanya. Terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati. Kira-kira apa kata-kata yang begitu indah dari firman Tuhan yang kita akan kemukakan pada pagi ini? Mahasiswa semuanya kira-kira apa? Mahasiswa. Pemuda, mana pemuda? Halo pemuda. Pemuda sebelah mana? Bukan sebelah sana. Masih ada nggak pemuda? Masih. Yakin? Masih. Kira-kira apa? Ibrani 10 ayat 23, apa yang diberitakan firman Allah buat pagi ini? Apa yang begitu indahnya di pagi ini? Setia. Setia? Yakin mahasiswi? Jodoh dari Tuhan. Setia apa ST12? Apa? ST12. Kalau memang setia, setialah pada firman Allah. Bukan bercerita tentang indahnya setia, tapi setia dengan firman Allah. Benar nggak? Adapun perikop di pagi ini adalah ketekunan yang ditulis Paulus untuk Ibrani sesuai dengan cetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa hari ini saya membawa kata setia? Saya juga kenapa hari ini kok pakai warnanya merah apa? Perjamuan. Merah apa? Merah perjamuan. Biasanya kalau merah gini untuk apa? Perjamuan. Untuk apa? Untuk yang begini bukan? Benar nggak? Yang sebelah sana benar nggak? Yang di ujung? Yakin? Kalau memang yakin, kenapa saya memberikan pakaian yang hari ini saya kemukakan pada pagi ini? Karena saya cukup bahagia di pagi ini karena kalian mempunyai apa? Rasa happy. Benar nggak? Hari ini wonderful nggak? Yakin wonderful? Yakinnya mana? Ya, karena kita mempunyai waktu. Waktu nggak akan kembali. Siapa yang bisa memutar waktu atau mengembalikan waktu? Apa? Tuhan. Yakin? Ya, memang Tuhan bukan Doraemon. Ya, karena Doraemon pun bisa mengatur waktu. Bagaimana pemberian something gift diberikan kepada apa? Pintu Kepada apa? Kepada apa? Nobita. Iya, kepada dunia hayalan. Siapa di sini hamba Tuhan yang suka berhayal? Siapa yang suka berhayal dalam dunia fantasi? Siapa? Kalau setia boleh berhayal nggak?
Kenapa tidak boleh berhayal? Mimpi boleh nggak mimpi indah? Mimpi setia boleh nggak? Yakin? Hari ini saya memberikan dengan kata setia. Setia itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu lokal, yaitu loyalitas, yang berarti ketaatan kepada Tuhan Yesus dengan sangat dan amat. Bukan cuma ceritanya, bukan tentang mimpi, bukan tentang dunia indahnya, tapi indahnya dunia apa yang kita hadapi dengan kenyataan hidup, bukan dengan kenyataan fantasi. Oh, kalau saya nanti sudah keluar dari STTIK dengan IP-nya bagus, pasti hidupnya bagus. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kalau kita tidak setia dengan firman Tuhan yang benar, bagaimana pelangkahan kata kita itu tidak akan orang percaya kepada kita. Kenapa tidak percaya? Karena kepercayaan dan kesetiaan kita, ketaatan kepada satu lembaga yang kita pelajari, seperti kalian sekolah di sini, kalian akan mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kalian sudah tidak dipercaya di masyarakat, habislah hidup seperti cerita ST12 nyanyinya yang begitu indah, menerjang fantasi. Benar gak? Benar gak? Benar gak? Benar. Kok banyak yang senyum? Di sini pada setia nggak? Iya. Setia sama di sebelah atau setia sama yang di atas? Kenapa? Coba tolong dibaca Yohanes 14 ayat 6. Yang di ujung sana pemudi, tolong ya, yang di ujung. Yohanes 14 ayat 6. Pemudi, halo pemudi, tolong dibaca. Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Benar nggak ini, yakin? Janji Allah ya dan amin, bukan? Hari ini tanggal berapa? 8. Yakin tanggal 28? Yakin? Kalau 2 tambah 8 berapa? 10. Coba kita lihat Kejadian. Kejadian 20 ayat 1 sampai 17 itu tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Coba baca perintah pertama. Tingkat 3 pak, kira-kira siapa yang akan membacanya? 3 pak, tolong dibaca ya. Mahasiswa, mahasiswi 3 pak yang merasa 3 pak, tolong dibaca 10 perintah Allah, yaitu perintah pertama apa? Suaranya mana? Kok cuma keluar saja? Oh yakin? Yakin keluaran? Masih ada nggak di sini yang setia? Masih. Yakin setia? Coba baca perintah yang nomor 10. Enggak, perintah nomor 1-nya. Kenapa? Perintah pertama aja. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini Perintah pertama. Halo, perintah berapa? Halo, perintah berapa? Senyumnya mana senyumnya? Perintah pertama. Itu perintah berapa? Itu setia bukan? Setia dong, tiga pak setia. Ayo perintah pertama.
Biarkan supaya setia akan firman Tuhan. Ya, pada pagi ini saya memberikan kepada kalian khotbah setia untuk setia sama firman Tuhan. Ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jadi hubungannya sama Yohanes 14 ayat 6 itu pasti bahwa jikalau kita percaya kepada Allah, jadinya yang dan amin, percayalah dengan setia dan taat sama firman Tuhan. Benar gak? Bagaimana Pak kalau kita banyak kebutuhan? Coba dibaca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Pemuda, coba ada suaranya pemuda. Keluarkanlah semangatmu pemuda. Kalau pemudi punya semangat, pemudanya mana semangatnya? Jangan sembunyikan apa? Senyummu di bawah masker. Ayo, pemudanya tolong dibaca. Halo pemuda. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera mengutuskan kamu seluruh dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tetap tercatat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Benar nggak? Benar. Berarti hidup kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Bagaimana kita mempunyai aspek kesetiaan itu, kita akan lihat bahwa aspek-aspek ini kita itu diapakan sama Tuhan? Kita diciptakan sebagai keluarga Allah yang menyenangkan Tuhan dengan pelayanan dan misinya. Itu kata-kata 5 yang paling penting untuk setia pada pagi ini, yaitu kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Percaya nggak kita sesuai dengan gambar Allah? Kalau percaya, coba dibuka Kejadian 1 ayat 26, 2 teologi. Di sini ada kelas 2 teologi. Halo, 2 teologi, tolong dibaca. Firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Amin. Berarti Tuhan menciptakan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Dia juga akan memelihara kita asal iman kita bertumbuh, berdampak, berkualitas. Bagaimana cara hidup kita dengan baik. Benar nggak? Karena waktu tidak akan apa? Coba, waktu tidak akan kembali lagi. Waktu dan kesempatan dan keberuntungan merupakan satu perkara yang kita hidup di dunia. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita menghayati dan memahami apa yang disebut setia kepada Allah dengan ketaatan. Karena apa yang daripada kita hidup, ada satu nilai daripada yang tadi saya sudah sebutkan adalah satu kejujuran, di mana kejujuran ini merupakan ujung tombak kita memperlihatkan kepada orang di luar sana bagaimana kita bisa dipercayai, katanya, orangnya, tindakannya, kita sebagai orang yang memang beriman. Karena iman ini akan ditunjukkan dengan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita beretika, bagaimana kita moral. Kenapa semuanya harus kita timbulkan semuanya di luar sana? Karena kita memang benar hamba Tuhan. Yakin kalian hamba Tuhan? Yakin hamba Tuhan? Yakin. Kalau yakin harus bagaimana dengan setia? Harus kita taat sama firman Tuhan, bukan sibuk sendiri hidupnya. Sibuk sendiri bagaimana? Sibuk
untuk urusan diri pribadi, tapi apa yang kita dengar orang lain akan tidak mendengar. Kenapa tidak mendengar? Karena kejujuran daripada etika kita yang kita keluarkan tidak sesuai dengan lambang kita hidup, yaitu sebagai hamba Tuhan. Karena kita ketahui pilihan hidup ada di tangan kita. Kenapa? Karena kesetiaan ini merupakan satu kemenangan daripada keselamatan, di mana keselamatan dan kemenangan orang yang memang setia akan pengharapan firman Tuhan itu akan jelas dengan benar dan nyata. Belajarnya benar, hidupnya benar, orangnya benar. Memang kita tidak sempurna, tapi setidak sempurnanya kita, Allah pasti tolong kita. Yakin semuanya? Yakin. Kalau kalian yakin, ingat satu hal, di mana kalian pernah kecewa sama keadaan situasi, ingat bahwa Allah memang melindungi kita. Memang Allah menjadikan kalian pilihan-pilihan hidup sebagai hamba Allah. Terbukti kalian masih berdiri di tempat ini, masih mendengarkan firman Tuhan. Jangan mendengarkan semuanya yang berlalu, jangan mendengarkan orang yang berlalu, tapi mengenalah dengan gaul supaya firman Tuhan memang benar-benar meresap dan dijalani dengan iman kita bahwa kita memang hamba Allah. Benar nggak? Jadi perlu diketahui, bersyukur dengan apa yang ada, dengan keikhlasan hati dan memuliakan Allah. Memang salah satu tujuan kita hidup di dunia sebagai hamba Allah, dan dinyatakan dengan ilmu pengetahuan, dengan kalian belajar di gadget atau apapun, itu semua sebagai penunjang kalian sebagai hamba Tuhan. Sehingga kalian hamba Tuhan, memang hamba Tuhan yang diberkati, yang memang modern, yang memang berpendidikan, yang memang bisa melangkah dengan firman ya dan amin, dan tidak ditopang dengan perkataan-perkataan yang memang kurang tepat di hati kalian. Benar nggak? Jadi kalian, saya berharap pada pagi ini kesetiaan merupakan satu kata dengan ketaatan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Kita selama hidup pasti akan kecewa, tapi percayalah Allah akan memulihkan kehidupan kita sesuai dengan iman kita. Rasanya pagi ini khotbah saya akan diakhiri dengan ayat penutup, yaitu Kolose 3 ayat 12. Saya minta pemuda untuk membacanya. Kolose 3 ayat 12. Silakan berdiri pemuda. Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa semua.